Selamat datang di channel Stay Home Startup Leader, sebuah kuliah jalanan, channel berbagi pengetahuan dan informasi seputar dunia digital, khususnya yang konsen dalam pembangunan startup. Kuliah gratis bagi semua kalangan, pelajar, mahasiswa, profesional, atau pebisnis atau bahkan siapa saja yang ingin belajar bagaimana mengembang suatu ide untuk dibuat menjadi kenyataan. Kuliah jalanan tak kalah keren dengan kuliah beneran bagi yang berminat untuk belajar bagaimana membangun ide menjadi nyata. Ikuti terus channel kami. Dan untuk mendukung video ini terus berlanjut dan tetap semangat, kami mengharap untuk dapat subscribe, like, dan share serta komen Anda. Agenda pertama, perkembangan revolusi industri, yaitu revolusi industri merujuk serangkaian transformasi besar, bidang produksi, teknologi, ekonomi, dan sosial yang telah mengubah cara manusia bekerja dan cara hidup. Yang kedua, kondisi pasca revolusi industri, terjadi kondisi yang berubah saat revolusi industri, terjadi perubahan yang mendasar pada tatanan kehidupan. Yang ketiga, menghadapi era future, yaitu bagaimana sikap yang tepat menghadapi era future dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, membangkitkan kreativitas dan inovasi, yaitu membangkitkan sikap kreativitas alam menghadapinya dengan berbagai inovasi dan hal baru. Yang kelima, tahapan membentuk ide menjadi nyata, yaitu sekilas tahapan membangkitkan sebuah ide menjadi kenyataan startup. Break sejenak untuk quote. Sekumpulan orang biasa yang terkoneksi jauh lebih hebat dari jenius yang terisolasi. Jadi dalam hal ini, kita senantiasa rendah hati, tidak usah sombong bahwa kita bisa. Karena sepintar-pintarnya orang pasti memerlukan bantuan orang lain. Jadi rendah hatilah. Agenda pertama, perkembangan revolusi industri, transformasi besar bidang produksi, teknologi, ekonomi, dan sosial telah mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Perkembangan revolusi industri, mulai revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 5.0. Revolusi industri 1.0 dimulai tahun 1784 ditemukannya mesin uap. Mesin uap dalam industri menggantikan yang dikerjakan secara manual. Revolusi industri 2.0 dimulai tahun 1870. Penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik dan bahan bakar minyak. Industri dilakukan massal dan masif. Revolusi industri 3.0 dimulai tahun 1969. Penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Industri dilakukan secara otomatis, dikerjakan jarak jauh. Revolusi industri 4.0 dimulai tahun 2011. Mesin-mesin terintegrasi dan terpadu jaringan internet dikenal Internet of Things. Industri 1.0 tahun 1730, era mekanis. Basis produksi industri, mesin bertenaga air dan uap. Industri 2.0 tahun 1870, era listrik. Produksi massal menggunakan jalur perakitan. Industri 3.0 tahun 1970 atau era otomasi, otomatisasi elektronik dan komputer. Industri 3.5 tahun 1980, era globalisasi, ramai perdagangan bebas dunia. Pengalihan produksi ke luar negeri, ekonomi biaya rendah. Industri 4.0 tahun 2011, era digitalisasi. Pengenalan perangkat, terhubung analisis data, teknologi kecerdasan buatan, mengotomatisasi proses lebih lanjut. Industri 5.0 tahun 2017, era personalisasi, era society 5.0. Revolusi industri 5.0 fokus kerja sama manusia dan mesin, kecerdasan manusia bekerja selaras, komputasi kognitif. Menempatkan manusia ke produksi industri, robot, kolaboratif, pekerja ditingkatkan keterampilannya, tugas bernilai tambah produksi. Kustomisasi massal, personalisasi pelanggan. Industri 1.0, penemuan teknologi mesin uap, perubahan metode produksi, revitalisasi sektor pertanian, peningkatan investasi dan modal. Industri 1.0 mengubah mendasar cara orang hidup, perubahan dalam pekerjaan, tenaga kerja, teknologi mesin uap dan mesin mekanis, urbanisasi, perubahan sosial, transportasi, dan pengelolaan finansial. Latar belakang terjadinya revolusi industri 2.0 yaitu penggunaan listrik dan teknologi energi baru, perkembangan teknologi kimia, peningkatan komunikasi dan transportasi, mekanisasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga revolusi industri 2.0 mengubah secara mendasar cara orang hidup, diantaranya pekerjaan di pabrik dan industri, listrik dan teknologi energi baru, pembangunan infrastruktur.
organisasi baru, pendidikan dan keterampilan, urbanisasi dan perubahan sosial, dan peningkatan komunikasi. Perubahan sosial dan peningkatan komunikasi. Industri 3.0. Penggunaan teknologi digital, komputasi, pemanfaatan informasi, komunikasi cepat, perangkat lunak aplikasi, pengenalan Internet of Things, sensor, pemantauan real-time, robotika dan automasi tingkat lanjut, automasi proses bisnis dan analisa data. Industri 3.0 mengubah mendasar cara hidup, adopsi teknologi digital, PC, seluler, internet, e-commerce, browsing, pembelian online, media sosial, teknologi terapan, teknologi informasi, layanan cloud, kolaborasi online, IoT. Industri 4.0, kemajuan teknologi digital dan IoT, perkembangan teknologi AI, machine learning, robotika, manufaktur aditif, adopsi cloud computing. Konsep Industri 4.0, strategi manufaktur, penerapan skala global. Industri 4.0 mengubah cara hidup, pemanfaatan AI dan analisis data aplikasi, solusi digital 3D print, smart concept, IoT, connectivity, pemantauan jarak jauh, chatbot, otomasi tugas rutin, AI, probis, analisis data, machine learning, solusi layanan, peningkatan skill, pendidikan digital, inovasi, dan kolaborasi, pengembangan startup serta ekosistem inovasi. Industri 5.0, peran manusia lebih sentral, kolaborasi antar manusia, teknologi, fokus pada nilai dan keberlanjutan, nilai manusia, keberlanjutan teknologi, bisnis, etika, tanggung jawab sosial, serta adopsi teknologi terdepan. Mengubah cara orang hidup, kerjasama manusia, teknologi, fokus skill, pendidikan masa depan, penerapan etika, tanggung jawab, dampak sosial, adopsi teknologi terdepan, keseimbangan kebutuhan bisnis, nilai manusia, dan pengembangan solusi berbasis manusia, serta peningkatan kesadaran ekologis. Break. Hidup senantiasa tumbuh dan berkembang, tetaplah berubah. Kalau hari ini merupakan puncak pencapaian tertinggi, besok bisa jadi hanya merupakan syarat minimal untuk diterima. So, jadilah relevan. Kondisi pasca revolusi industri digambarkan dunia berubah setiap jamnya dan semakin kompleks dan tidak pasti, khususnya dalam konteks bisnis dan kepemimpinan. Kondisi pasca revolusi industri, setiap eranya pasca revolusi industri terjadi perubahan cara hidup. Kondisi yang terjadi, fuca, yaitu volatilitas atau mengambang, ketidakpastian segala kondisi, ketidakpastian dalam kondisi, kompleksitas dari segala permasalahan, dan ambigu atau tidak jelas posisi dan kedudukannya. Volatilitas di bidang ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi fluktuasi nilai tukar mata uang, harga komoditas, ketidakpastian ekonomi global menciptakan volatilitas. Pasar tenaga kerja, peningkatan teknologi dan otomatisasi menciptakan volatilitas di pasar tenaga kerja, perubahan kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan. Kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi, pajak, dan ketenaga kerjaan dapat menciptakan ketidakpastian di sektor bisnis. Dampak teknologi, tantangan perubahan teknologi, dan dampak di berbagai sektor dapat menciptakan ketidakpastian strategis. Keragaman sosial dan kultural, Indonesia kaya keragaman etnis, budaya, dan agama menciptakan kompleksitas, manajemen organisasi, dan penerapan kebijakan. Infrastruktur, peningkatan kompleksitas terkait pengembangan infrastruktur digital dan fisik yang diperlukan untuk mendukung revolusi industri. Ambiguitas muncul terkait dengan bagaimana revolusi industri terutama 4.0 akan membentuk masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Keamanan cyber, ancaman keamanan siber dan privasi data menciptakan ambiguitas tentang tingkat risiko yang terlibat dalam adopsi teknologi digital. Visi Indonesia Digital, kerangka kerja, Visi Indonesia Digital 2045, inklusif. Ketersediaan akses digital merata, ruang digital aman bagi masyarakat. Empowering, kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi digital menciptakan nilai. Sustainable, transferase digital berkelanjutan. Visi Indonesia Digital 2045, kerangka acuan mencapai Visi Indonesia Digital 2045 sebagai berikut. Paling dasar yaitu fondation atau fondasi bangunan Visi Indonesia Digital 2045. Pemerataan dan pemerataan digital infrastruktur seluruh Indonesia sampai pelosok tanah air, tergelar merata infrastruktur.
Diperlukan ekosistem mendukung, kebijakan dan peraturan pemerintah, sumber daya manusia digital unggul, penelitian dan pengembangan digital, dilengkapi dengan keamanan data. Teknologi masa depan menanti di depan mata, artificial intelligence, Internet of Things, Metaverse, blockchain, dan quantum computing. Sebagai pilar kerangka Indonesia Digital, 2045 adalah digital infrastruktur, digital government, digital economics, dan digital society. Selanjutnya dibuat milestones atau tonggak-tonggak pencapaian menurut rentang periode waktu, sehingga tercapai Indonesia Digital di tahun pencapaian visi Indonesia Digital 2045, fase 2025-2029, penguatan fondasi digital, fase menuntaskan dan memastikan ketersediaan infrastruktur digital, merata andal, berkapasitas tinggi, kualitas stabil, diiringi percepatan perkembangan ekosistem digital nasional. Pencapaian visi Indonesia Digital 2045 adalah fase 2030-2034, pengembangan ekosistem digital berdaya saing. Fase berfokus penguatan ekosistem digital, kompetitif dan inovatif, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pencapaian visi Indonesia Digital 2045, fase 2035-2039, pengembangan inovasi berkelanjutan, fase mendorong inovasi berkelanjutan dan pencapaian keunggulan teknologi digital nasional, komitmen tujuan berkelanjutan lingkungan. Pencapaian visi Indonesia Digital 2045, fase 2040-2045, pemimpin teknologi digital. Fase mengejar posisi berbagai negara, maju dengan penerapan teknologi global, mengedepankan keberlanjutan lingkungan. 2045. Breakout. Ingatlah, kehidupan kampus terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Sebaik-baiknya orang adalah yang senantiasa belajar dan mengasah otak daripada waktu terbuang hanya untuk berkeluh kesah. Menghadapi kondisi future era revolusi industri, future, volatile, uncertain, kompleks, ambiguous di era revolusi industri 4.0 memerlukan pendekatan adaptif, inovatif, dan berorientasi pembelajaran berkelanjutan. Membangkitkan kreativitas, inovasi, dan kreativitas mahasiswa dan masyarakat. Pembelajaran terbuka, kolaboratif, proyek, pemikiran kritis, pemecahan masalah, teknologi dan inovasi digital, keragaman dan lintas disiplin, inovasi dan kreativitas, kewirausahaan, inkubasi dan akselerasi startup, dan pengalaman, memotivasi dan pengakuan. Break sejenak, kita quote dulu. Saat engkau telah berhasil mencapai tujuan, maka engkau akan merasakan dan mengerti betapa indahnya kata perjuangan dan pengorbanan. Tahapan membentuk ide menjadi nyata. Sekilas tahapan membangkitkan sebuah ide menjadi kenyataan melalui inovasi dalam bentuk startup. Membangkitkan kreativitas, inovasi, dan kreativitas mahasiswa dan masyarakat. Pembelajaran terbuka, kolaboratif, proyek, pemikiran kritis, pemecahan masalah, teknologi dan inovasi digital, keragaman dan lintas disiplin, inovasi dan kreativitas, kewirausahaan, inkubasi dan akselerasi startup, dan pengalaman, memotivasi dan pengakuan. Break sejenak, kita quote dulu. Saat engkau telah berhasil mencapai tujuan, maka engkau akan merasakan dan mengerti betapa indahnya kata perjuangan dan pengorbanan. Tahapan membentuk ide menjadi nyata. Sekilas tahapan membangkitkan sebuah ide menjadi kenyataan melalui inovasi dalam bentuk startup. Secara garis besar kami sampaikan, tahap membuat sebuah ide menjadi nyata. Metode yang kami pakai, Golden Circle. Golden Circle, pemantik ide diwujudkan dalam inovasi. Lingkaran paling dalam why, tujuan, goal, sasaran, atau keyakinan Anda. Lingkaran tengah how, kekuatan, nilai, dan prinsip panduan Anda. Dan lingkaran paling luar what, produk yang dijual, layanan yang ditawarkan, atau peran Anda di tempat kerja.
untuk mewujudkan inovasi. Jika offline memerlukan waktu pemadatan 2 hari, kami paparkan dalam bentuk video bersambung. Hari 1, 5 sprint, yaitu sprint 1 dalam kurung set challenge. Fokus utamanya menetapkan tantangan masalah akan diselesaikan selama sprint. Beberapa langkah yang dilakukan tahap ini: 1. Identifikasi masalah. 2. Formulasi tujuan. 3. Pikirkan tentang pengguna. 4. Diskusi dan kolaborasi. 5. Menyusun kerangka waktu. Dan 6. Mendapatkan persetujuan. Hari 1, sprint kedua atau map existing. Fokusnya untuk memetakan perjalanan pengguna dan memahami bagaimana sistem yang ada berfungsi saat ini. Berikut yang dilakukan dalam tahap ini: 1. Pembagian peta. 2. Identifikasi pain point. 3. Analisis solusi yang ada. 4. Fokus pada tujuan. Dan 5. Kolaborasi dan diskusi. Hari 1, sprint ketiga atau list interview. List interview fokus mengumpulkan wawasan dari pemangku kepentingan relevan, termasuk pengguna, untuk lebih memahami perspektif mereka terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam tahap ini: 1. Identifikasi pemangku kepentingan. 2. Menyusun pertanyaan. 3. Melakukan wawancara. 4. Menganalisis hasil wawancara. Dan 5. Menyiapkan daftar temuan. Sintesis dan solusi awal yang dihasilkan selama sprint dengan melibatkan pengguna dan mendapatkan umpan balik langsung. Langkah yang dilakukan dalam tahap ini: 1. Persiapan pengujian. 2. Menentukan metode uji. 3. Melakukan uji. 4. Mengumpulkan umpan balik. Dan 5. Refleksi dan penyempurnaan. Tujuan dari tahap get out untuk mendapatkan wawasan langsung dari pengguna mengenai solusi yang diusulkan dan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hari 1, sprint kelima atau choose the result. Fokus utamanya menganalisis umpan balik yang telah diperoleh dari pengguna dan mengorganisir informasi dalam kelompok sejenis. Ini langkah penting dalam proses pengambilan keputusan, merumuskan ide-ide yang lebih matang. Berikut langkah yang dilakukan dalam tahap ini: 1. Pengumpulan umpan balik. 2. Menyusun dan mengorganisir informasi. 3. Mengidentifikasi pola dan tema. 4. Prioritasi ide. Dan 5. Persiapan untuk ideasi. Tujuan dari tahap choose the result adalah untuk mengorganisir informasi dengan cara yang membuatnya mudah dipahami dan dikelola, sehingga tim dapat membuat keputusan yang terinformasi langkah selanjutnya dalam desain dan pengembangan produk. Hari 2, sprint ke-6 atau set journey. Fokus merancang dan memetakan perjalanan pengguna dalam kurung user journey ideal berdasarkan wawasan yang diperoleh dari pengujian prototipe dan umpan balik pengguna sebelumnya. Langkah yang dilakukan tahap ini: 1. Mendefinisikan perjalanan pengguna baru. 2. Menentukan titik kontak. 3. Integrasi umpan balik. 4. Menggambarkan pengalaman ideal. 5. Diskusi dan kolaborasi. Dan 6. Pengembangan aksi selanjutnya. Hari kedua, sprint ke-7 atau idate, menjabarkan ide merupakan langkah penting yang biasanya dilakukan setelah memahami masalah dan kebutuhan pengguna. Kerangka desain sprint standar biasanya tidak ada. Desain sprint klasik umumnya memiliki 5 tahap: 1. Understand. 2. Idate. 3. Decide. 4. Prototype. Dan 5. Test. Hari 2, sprint ke-8 atau prototype. Fokus utama mengembangkan prototipe dari solusi yang telah dirancang. Prototipe ini digunakan menguji ide dengan pengguna dalam pengaturan yang realistis. Berikut adalah langkah yang biasa dilakukan dalam tahap ini: 1. Menentukan spesifikasi prototipe. 2. Membuat prototipe. 3. Fokus pada fungsi utama. 4. Pengujian dan iterasi. Dan 5. Mempersiapkan pengujian selanjutnya. Hari 2, sprint ke-9 atau validate. Fokus utama adalah untuk menguji prototipe yang telah dikembangkan sebelumnya dengan pengguna nyata dan mendapatkan umpan balik yang konkret untuk menilai efektivitas solusi. Berikut adalah langkah-langkah tahap ini: 1. Persiapan pengujian. 2. Melakukan pengujian dengan pengguna. 3. Mengumpulkan umpan balik. 4. Analisis hasil pengujian. 5. Menyusun rencana aksi. Dan 6. Presentasi hasil. Tahapan inovasi: 5 tahap dalam sebuah kreasi dan inovasi. Bootcamp untuk mempelajari implementasi tahapan inovasi dilakukan selama 5 hari. Hari 1 dalam konteks bootcamp pelatihan tahapan inovasi, make a map dan choose a target memiliki makna spesifik terkait proses inovasi.
make AMAP dalam kurung membuat peta. Ini biasanya merujuk pada pembuatan representasi visual dari rencana, ide, atau proses yang ingin dilakukan. Peta ini berupa peta konsep, peta perjalanan pelanggan, atau peta proses yang menggambarkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai inovasi. Choose a target, dalam kurung, memilih target. Setelah peta dibuat, langkah selanjutnya menentukan sasaran atau target yang ingin dicapai melalui inovasi tersebut. Ini bisa berupa tujuan spesifik seperti pengembangan produk baru, peningkatan efisiensi proses, atau perluasan pasar. Kedua langkah ini saling terkait dan sangat penting dalam proses inovasi karena memberikan arah dan fokus bagi tim untuk mencapai tujuan diinginkan. Validasi customer, hasil fail atau sukses. Pengembangan inovasi startup, langkah penting memastikan produk layanan memenuhi kebutuhan, harapan pasar. Cara validasi customer: 1. Survei. Kuesioner. 2. Wawancara. 3. Prototipe. Uji coba. 4. Minimum Viable Product (MVP). 5. Analisis data. Perilaku. 6. Testing pasar. 7. Komunitas, media sosial. Dan 8. Iterasi berdasarkan feedback. Validasi customer, proses berkelanjutan, penting selalu terbuka umpan balik dan siap beradaptasi. Inginkan. Validasi proposal, hasil fail atau sukses. Dalam pembangunan inovasi startup penting memastikan ide, konsep yang dikembangkan diterima pasar, layak untuk diteruskan. Langkah validasi proposal yaitu 1. Identifikasi masalah, penelitian pesaing. 2. Pengujian konsep. 3. Survei dan kuesioner. 4. Prototipe, model. Dan 5. Uji kelayakan finansial. Dukungan stakeholder, presentasi, pitch, iterasi berdasarkan umpan balik, dokumentasi, dan pelaporan. Tahap validasi mini viable product, hasil fail atau sukses. Pembangunan inovasi startup, langkah krusial memastikan produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan potensi sukses di pasar. Langkah validasi MVP, tentukan kriteria sukses, uji pengguna awal, umpan balik, analisis data, penggunaan, iterasi, umpan balik, dan data, metode kualitatif, kuantitatif, pertanyaan spesifik, sosialisasikan hasil, rencanakan peluncuran selanjutnya. Setelah validasi dan umpan balik yang positif, rencana meluncurkan versi lengkap produk. Sertakan fitur dan revisi dari pengguna. Langkah ini, pastikan MVP dikembangkan relevan dan memiliki potensi berkembang berdasarkan umpan balik dari pengguna. Validasi produk, hasil fail atau sukses. Konteks startup, memastikan proses dikembangkan memenuhi kebutuhan pasar, diinginkan dan digunakan pelanggan. Langkah validasi produk. 1. Definisikan produk. Segmen pasar. 2. Penelitian pasar. 3. Prototipe. Minimum viable product. 4. Uji produk pengguna awal. 5. Umpan balik aktif. 6. Analisis data. Penggunaan. 7. Iterasi umpan balik. 8. Tes AB. 9. Validasi kelayakan. Model bisnis. 10. Pertanyaan kritis. 11. Rencanakan peluncuran produk. 12. Pantau peluncuran. Pengumpulan umpan balik peluncuran. Dengarkan suara pelanggan. Lakukan perbaikan berkelanjutan sesuai. Validasi market, hasil fail atau sukses. Dalam pengembangan inovasi startup bertujuan memastikan permintaan nyata untuk produk atau layanan, membantu dalam mengurangi risiko dan memastikan bahwa ide yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan pasar. Langkah validasi pasar yaitu 1. Riset pasar awal. 2. Definisikan target audience. 3. Penggunaan survei dan kuesioner. 4. Wawancara mendalam. 5. Validasi ide prototipe atau MVP. 6. Uji coba pasar. 7. Gunakan metode Learn Startup. 8. Pengujian AB.
9. Analisis data dan feedback. 10. Pertanyaan kritis. 11. Pentingnya adaptasi. Validasi final kontes, hasil fail atau sukses. Dalam pengembangan inovasi startup bertujuan memastikan ada permintaan nyata untuk produk layanan yang ditawarkan. Proses membantu mengurangi risiko, memastikan ide yang dimiliki memenuhi kebutuhan pasar. Langkah validasi pasar, yaitu 1. Riset pasar awal. 2. Definisikan target audiens. 3. Penggunaan survei, kuesioner. 4. Wawancara mendalam. 5. Validasi ide, prototipe. 6. Uji coba pasar. 7. Gunakan metode learn startup. 8. Pengujian AB. 9. Analisis data dan feedback. 10. Tanya pertanyaan kritis. 11. Pentingnya adaptasi. 12. Rencanakan peluncuran penuh. Setelah validasi pasar dilakukan dan produk dianggap layak, buatlah rencana peluncuran penuh, strategi pemasaran menjangkau audiens lebih luas. Langkah ini memastikan ide inovasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki peluang sukses. Kuliah jalanan dari Stay Home Startup Builder. Keberlanjutan dan kelangsungan video ini mohoni dukungan Anda dengan like, share, dan komen untuk kemajuan dan keberlanjutan video berikutnya. Saya yakin Anda akan menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Salam inovasi, salam startup, dan salam entrepreneur.